Oke, ini kita akan belajar tentang reksadana ya. Materi 6 reksadana. Reksadana ini saya rasa semuanya juga sudah tahu ya tentang reksadana ini apa. Karena teman-teman di kelas ini juga udah ada yang terjun investasi yang di baik itu menggunakan Ajaib, Miris Sekuritas, atau mungkin Indo Premier, atau mungkin Bibit ya, atau mungkin via Tokopedia ya, Dana Reksa ya, atau mungkin Shopee ya, itu semuanya juga reksadana. Tapi paling penting adalah kita tahu tentang konsep dasar reksadana itu sebenarnya apa ya. Terus yang selama ini kita incas di dalamnya itu jenis reksadana itu seperti apa. Dan kalau semisal kita belum belum terjun di reksadana, mekanismenya itu kalau mau berinvestasi di sana itu bagaimana sih? Dan paling penting lagi adalah resiko dan return dalam investasi di reksadana ada gambaran ya. Jadi teman-teman pasti paham tentang reksadana ini, tapi yang paling penting adalah kita itu tipe investor seperti apa ketika kita menempatkan diri untuk berinvestasi di reksadana. Kita tipe investor ini seperti apa? Apakah yang konservatif atau mungkin moderat atau mungkin agresif ya. Kita itu tipe investor yang profit oriented ya, atau mungkin kita tipe tipe ya yang middle lah ya. Untung ya bagus, kalau nggak ada resikonya juga bagus juga ya. Nah, kita kita masuk kategori tipe investor itu seperti apa? Nah, itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja ya, karena penting juga kalau kita belajar, ikut-ikutan belajar nggak masalah. Tapi kalau semisal kita nggak punya dana dingin, terus ikut-ikutan terjun di reksadana menggunakan dana pinjaman, talangan, dan segala macam. Apalagi kita sebagai kasir di kantor menggunakan dana itu. Wah, itu juga beresiko sekali kalau eh, kita nggak dapat return juga. Kita juga PR ya untuk memperbaiki dirinya nanti kalau terjadi sesuatu yang nggak nggak kepikiran ya, atau sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Oke, saya coba singgung sedikit tentang eh, konsep atau pengertian secara mendasar tentang reksadana ini, termasuk sejarahnya. Jadi reksadana sendiri itu buah atau hasil dari pemikiran dari konsep diversifikasi. Semakin banyak jenis saham atau instrumen keuangan yang lainnya yang dimiliki, akan semakin minim juga resikonya. Makanya kalau misal teman-teman eh, punya modal dan dikelola oleh manajer investasi, jadi reksadana ini ibaratnya kita kita mempercayakan modal kita ke perusahaan investasi. Ya seperti apa ya? Seperti dana reksa, miris sekuritas, atau mungkin perusahaan-perusahaan investor, perusahaan-perusahaan investasi itu adalah manajer investasi. Ya, mereka itu mempelajarinya secara profesional. Nah, meskipun meskipun kembali lagi beberapa minggu terakhir ini sempat disentil oleh OJK, ada beberapa eh, perusahaan investasi itu terkesan seperti jualan obat ya. Ayo investasi di tempat saya, nanti returnnya segala macam bla 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 ya. Atau mungkin potongannya nggak banyak bla bla bla. Nah, itu sempat disentil oleh OJK. Jangan seperti orang jualan obat ya. Coba kasih pemahaman tentang investasi yang sehat itu seperti apa. Nah, itu baru disentil. Kalau sampai muncul ditutup perusahaannya ya sudah ya, kita harus segera minta pertanggungjawabannya. Nah, kita biasanya hampir semuanya perusahaan investasi itu bekerja sama dengan bank ya sebagai penampung uang kita
Jadi contoh misal bibit, bibit itu disentil ditutup. Nah, bibit itu di belakangnya bank apa? Apa Bank Permata atau mungkin Bank BNI? Nah, ya kita tinggal pindah aja di switch ikut sekuritasnya bank apa. Nah, jadi nggak ada yang ceritanya kita itu investasi transfer ke orang ya, manajer investasi ngakunya. Nah, itu hati-hati. Itu hati-hati bisa jadi nanti uangnya kita yang ditilep ya. Nah, PR lagi. Kita mau cari ngetrace-nya kerugiannya ke siapa ya itu PR lagi ya. Nah, kembali lagi ke konsep reksadana, eh, teman-teman juga perlu dipahami bahwasanya perusahaan-perusahaan investasi ini kalau dari pemerintah, otoritas jasa keuangan itu jangan seperti orang jualan obat. Jadi kasih pemahaman tentang bahwasanya investasi ini bukan hanya sekedar fokusnya adalah cari keuntungan atau profit setinggi-tingginya, bukan. Tapi di balik investasi ini, kita sebagai investor itu menghindari atau mengurangi praktek-praktek yang sifatnya konsumtif. Ya, jadi kalau misal gaji kita 10 juta, 10 jutanya itu digunakan untuk konsumtif semua, bukan. Tapi ya kembali lagi konsep investasi kita menunda hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ini yang digaungkan oleh pemerintah kita, bukan berarti kita tidak memaksimalkan uang kita untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, tapi yang menunda terlebih dahulu untuk kepentingan investasi ini. Ya, ini yang digaungkan oleh pemerintah supaya jangan sampai kita itu salah penempatan investasi kita di perusahaan-perusahaan yang itu tadi fokusnya hanya mencari nasabah tapi tidak dibimbing dengan baik, tidak diperhatikan, hanya sekedar ya sudah nanam saja modalnya, nanam saja, tapi benar-benar nggak diperhatikan. Nah, ini konsep dari awal muasalnya muncul reksadana. Nah, ini konsep-konsep yang bisa dibilang sangat membantu kita ya sebagai masuk kategori perusahaan apa istilahnya bukan kategori konglomerat. Ya, kalau saya kan duafa ya. Jadi butuh manajer investasi yang membantu saya untuk mengalokasikan dana-dana saya. Tapi kalau konglomerat itu mereka langsung hire sendiri manajer investasinya. Pokoknya kamu untung ya kamu dapat sekian persen. Kamu rugi ya yang susah kan kamu. Kamu harus belajar analisis segala macamnya. Nah, ini kalau konglomerat zaman-zaman beberapa puluh tahun yang lalu ya, mereka ya belajar dari membaca koran dan segala macam. Kalau sekarang kan sudah bergeser. Kita ada diversifikasi ya, ibaratnya ada pilihan kalau kita mungkin bukan konglomerat ya kita tinggal ngambil opsi-opsi saham-saham yang bermacam-macam. Tidak selalu fokus tentang produk manufaktur semuanya. Oh, ternyata kita dapat opsi lainnya, industri perbankan atau mungkin telekomunikasi. Nah, melalui reksadana ini ya. Jadi kita nggak harus menghitung rasio-rasionya secara mandiri, tapi kita hanya menerima informasi dari rasio-rasio yang sudah dihitungkan oleh perusahaan investasi atau manajer investasi para profesional ini. Ya, paling paling kalau kita mau coba membandingkan adalah benarkah ini yang dimasukkan ke dalam suatu table oleh manajer investasi ini real angkanya. Mungkin kita bacanya di laporan keuangan ya, melalui rasio keuangan kita baca oh iya benar real ketemunya sekian. Nah, ini kita cross checknya di situ ya. Tapi fokus kita adalah analisisnya ya. Fokusnya kita ini adalah analisisnya. Jadi paling tidak eh, kalau diibaratkan apa kita itu berinvestasi, investasinya itu kita itu rame-rame bersama-sama. Jadi eh, kita nggak fokus pada konglomerat itu tadi, tapi kita fokus dengan teman-teman kita yang lainnya. Yuk kita sama-sama investasi. Yuk, jadi ibaratnya kalau di di catatan saya ini, dana dari kita ini disatukan dengan dana investor lain, sehingga menciptakan suatu daya beli bersama yang besar dibanding jika harus berinvestasi sendiri. Nah, ini dianalogikan sapu lidi.
Jadi dana saya, dana teman-teman, semuanya dimasukkan ke perusahaan investasi yang profesional. Ya, ini bukan bukan perusahaannya ya, tapi kita dibantu oleh mereka. Semuanya tetap masuknya ke bank, ya, karena yang menampung itu adalah lembaga keuangan, ya. Nah, itu yang di dikelola dan digerakkan ibaratnya ya, yang digerakkan untuk dipilihkan atau ditentukan dengan saham-saham. Makanya sebenarnya kalau konsep asuransi ada unit link, kalau teman-teman mungkin pernah tahu ada unit link, itu sebenarnya ya untuk ini diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang perusahaan investasi ya secara profesional untuk pemenuhan kumpulan saham, obligasi dan segala macam. Nah, ini apa pengertian dan pemahaman secara basic ya tentang reksadana. Oke, dari gambaran awal ini teman-teman, mungkin ada yang masih bingung tentang konsep reksadana atau mungkin eh, ada yang mau disampaikan, sharing, boleh apa sebelum saya masuk ke topik-topik berikutnya atau sub-sub pembahasan berikutnya. Monggo silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, nggak apa-apa. Pak, saya mau sharing dikit, Pak. Monggo silakan Mas. Nah, jadi dulu dulu banget itu pertama kali saya tahu tentang investasi itu saya pernah coba masuk ke ini, Pak. Di IDX, pasar modal IDX di Instagram itu kan banyak sih, Pak. Ya, Kayak seminar-seminar itu kan ya. oke. Ya itu kan ada sekuritas dan lain-lain. Nah, saya pernah Oke. coba masuk di sekuritas OSU kalau nggak salah itu dulu, Pak. Sekuritas apa? OSO, OSO. OSO. Nah, itu dulu pernah ya saya pernah transaksi di dalam Oh, sana. gagal bayar ya. Ya, oke. Iya, jadi Oke. nah setelah itu nggak lama kemudian sekuritasnya itu tutup, Pak. Iya, dicabut. Iya, dicabut. Nah, itu dari makanya itu kan di sana kan masih ada saldo saya belum tak ambil. Nah, itu saya belum paham itu sekarang itu maksudnya saldonya itu hilang atau bagaimana. Itu loh, Pak. Hmm. Dulu itu pakai bank BCA kalau nggak salah itu. Itu jadi ya alhamdulillah ada pengalaman. Jadi sekarang investasi ya jadi harus berhati-hati juga dan cari Hmm. portofolio yang bagus begitu Betul, sama betul, latar betul. belakang perusahaannya gitu, Pak. Hmm. Oh, berarti sampai sekarang saldonya masih nggak tahu itu bisa ditarik atau enggak ya? Iya betul, Pak. RDN kalau nggak salah deh BCA itu, tapi nggak bisa ditarik gitu. Hmm. Tapi dialokasikan ke aset ke apa instrumen investasi lain juga belum sampai sejauh itu. Karena Belum. bank Hmm, kalau bank penampungnya kan BCA ya, karena BCA juga ada Welma. betul. Kalau semisal kita punya akses informasi untuk menindaklanjuti OSO sekuritas yang sudah dicabut izinnya, nah, tapi kan dananya kita kan masih ada di sana. Mungkin kalau semisal kita ada Betul. akses informasi untuk dialihkan ke Welma, Welma itu kan anak perusahaannya BCA, ya. Ya itu Hmm. malah lebih baik ya. Jadi kita kita bisa Oh berinvestasi gitu. lanjutan. Kita bisa melanjutkan investasi kita, tapi di bawah naungan BCA langsung yaitu Wilma. Kalau misal Nah ada itu akses informasi hmm, tersebut malah kalau misal ada akses informasi tersebut malah lebih enak. Ya karena OSO ini saya juga baru tahu. Saya itu orangnya nggak takut-takut teman-teman. Jadi kalau semisal nggak cek dulu dia berafiliasi dengan siapa, perusahaan ini masuk kategori berapa besar, itu saya mungkin akan menahan dulu untuk investasi. Nggak atau mungkin cari tahu dulu lah oh, ibaratnya. Nggak apa-apa, hmm, nggak apa-apa mungkin buat pelajaran juga ya. iya Nah betul. mungkin Tapi sekarang ini sebenarnya alhamdulillah. eh, Kenapa, Pak?
Sebenarnya banyak kok perusahaan-perusahaan sekuritas yang masuk kategori apa ya, merah ya, kuning, merah atau mungkin dapat dapat sentilan itu juga banyak. Itu pun kemarin yang disentil itu sekuritas besar-besar kayak Indo Premier itu sekuritas besar kan, tapi karena ya itu tadi Iya kayak betul. ibaratnya kayak kayak mempromosikan jualan obat. Jadi mereka dapat sentilan. Bagus sih kalau masih disentil. Kalau sudah dicabut juga mereka nggak bisa beroperasi. Oke, terima kasih sharing-sharingnya, Mas. Iya, terima kasih Pak. Ya, nanti tetap tetap punya komitmen tinggi untuk berinvestasi ya, menunda hal-hal yang sifatnya konsumtif, investasi itu penting ya. Oke, yang lainnya mungkin monggo, nggak apa-apa kalau mau sharing-sharing. Oke ya, saya coba lanjut tentang sekuritas ini. Reksadana, sorry. Tentang reksadana ini eh, akhirnya muncul ke permukaan ini ya dipelopori oleh Bapak Harry Max Markowitz ya, atau Bapak teori portofolio modern, yang dimana eh, efek dari resiko, return korelasi, dan diversifikasi aset tersebut basisnya itu dari portofolio yang optimal atau portofolio yang diharapkan. Nah, portofolio yang optimal yang diharapkan itu kalau kita bikin sendiri itu ya dari rasio-rasio keuangan. Kita mengumpulkan semua laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita hitung sendiri rasio-rasionya segala macam. Ya, kita terus analisis. Nah, hanya saja berapa banyak atau berapa banyak portofolio keuangan yang ada, kan kita nggak tahu nih semuanya itu apakah layak untuk kita lakukan investasi, ya. Makanya kita bergabung di perusahaan sekuritas agar kita tahu nih satu saham pemenang itu yang memiliki portofolio yang optimal menurut kita sebagai seorang investor itu apa. Nah, mungkin sama-sama produknya atau mungkin sama-sama instrumen keuangannya saham. Tapi yang membuat beda adalah ya manufaktur, telekomunikasi. Nah, sama-sama telekomunikasi, mereka juga memiliki portofolio yang berbeda. Indosat Telkom, eh, apa XL atau mungkin Bakri Telkom. Nah, ini banyak kan ternyata telekomunikasi kan banyak. Nah, Telkom ini keuntungannya apa? Karena dia plat merah. Asetnya jumlahnya banyak, berapa kali lipat dari Indosat punya. Tapi perlu diketahui, eh, ketika kita memiliki saham plat merah tersebut, pasti harganya juga pada saat kita invest di sana juga nggak murah, ya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai seorang investor. Apakah kita mau terjun di sana atau mungkin kita cari yang murah-murah saja tapi konsisten nih memberikan return misal. Nah, itu juga dipelajari dari portofolio yang optimal ini, ya reksadana itu tadi, ya. Jadi kalau modalnya kecil atau mungkin dananya kecil ya kita gabunglah dengan investor-investor lainnya di reksadana tersebut, ya. Berlanjut berlanjut dari apa sejarah dan pengertian reksadana di Indonesia sendiri, ada ribuan ya, ada ribuan sejak tahun 96, 2007 bahkan sekarang bisa lebih banyak lagi ya tentang reksadana yang bisa dibeli di marketplace. Ya, marketplace itu ya seperti Tokopedia, Shopee atau mungkin Bibit ya, Ajaib itu masuk kategori marketplace ya. Yang pasti harus melalui perantara bank umum. Nah, jadi kalau semisal ya seperti yang disampaikan Mas Hasan tadi ya. Nah, kita coba cari informasinya. Saldo kita misal
ada di perusahaan sekuritas yang lama tapi sudah dianggap sebagai tutup. Nah, ini bisa di switch nggak ke sekuritas yang di bawah naungan bank tersebut, bank umum tersebut sebagai bank perantara. Kalau bisa di switch, ya kita lanjut aja. Ya, karena kan banknya sama, sama-sama BCA misal. Yang satu menggunakan Oso Sekuritas, yang satu menggunakan Welma. Welma ini anak perusahaannya BCA, sama seperti Mandiri Sekuritas. Ya, pasti menggunakan rekening atau bank perantaranya yang Mandiri. Kalau Welma ini bank BCA. Ya, jadi teman-teman install aplikasinya namanya Welma Play Store ataupun App Store ya, Google Store ya, eh, apa iOS Store ataupun Android Store. Nah, itu ada namanya Welma dan itu juga saya dapatnya SBN saya juga di situ di BCA Welma. Jadi karena saldonya kan sudah ada, tinggal top up saja. Tinggal top up saja. Jadi tinggal udah kita apa lanjut ya investasinya. Nah, itu kalau semisal ada kasus-kasus dari apa yang saya pahami, kita coba cari akses informasinya ya. Karena kan bank perantaranya kan sama. Kalau bank perantaranya sama ya, coba kita cari dulu nih kepemilikannya kita, data-datanya kita. Oh iya ini diverifikasi bahwasanya kita sebagai pemilik. Nah, kalau semisal sudah ya tinggal di switch aja. Nah, tapi ya itu tadi kan semuanya tergantung eh, besaran ya, besaran dari kita investasi dulunya di OSO itu berapa. Kalau semisal saldonya sisa 10.000, ya dibanding dengan usaha kita untuk datang ke kantor BCA atau mungkin kantor-kantor lainnya, ya ya itu eh, mending ya 10.000 aja deh, nggak usah diambil pusing. Tapi kalau semisal nilainya lumayan, berapa ratus ribu lah misalnya, ya nggak apa-apa, diurus aja daripada nggak kemana-mana, nggak maksimal ya, saldonya mengendap saja ya diurus saja. Nah ini kalau saya. Oke, eh sorry ya. Yang dimaksud dari reksadana ini berasal dari kata mutual fund atau dana dan mutual yang saling menguntungkan. Makanya yang disebut reksadana itu ya dana barengan ya atau dana bersama-sama yang dikelola institusi jasa keuangan untuk dimaksimalkan sebagai modal dalam portofolio terdiversifikasi. Aduh, batuk flu ini juga PR ya sebenarnya. Oke, bentuk-bentuk reksadana eh, ada beberapa macam. Yang pertama perseroan, kontrak investasi kolektif, ya. Nah, kalau perseroan ini yang pasti perusahaan reksadana atau PT reksadana menghimpun dana dengan menjual saham. Nah, ini masuk kategori IPO kepada masyarakat. Nah, dan terkumpul semuanya diinvestasikan kepada jenis-jenis surat berharga. Ini yang umum. Atau kalau misal kita seperti perusahaan sekuritas yang pada umumnya, ya, eh, apa ini kontrak investasi kolektif yang di mana ada manajer investasinya dan bank kustodian atau yang mengikat pemegang unit penyertaan reksadana dalam kontrak tersebut diberi wewenang penuh untuk mengelola portofolio investasi. Ya, kita ini masuk bentuk-bentuk reksadana seperti apa? Apakah perseroan, ya, corporate type, ya, tipe korporasi, ya. Nah, ini melalui penawaran perdana. Nah, jadi kalau semisal seperti Avian kemarin, mereka menawarkan IPO, penawaran perdana sahamnya, pasti ada bank perantaranya. Nah, kalau Avian saya nggak tahu bank perantaranya siapa. Eh, nah, ya kita langsung aja beli di sana.
ya melalui IPO ini ya kita sebagai masyarakat secara umum untuk berinvestasi. Apakah selalu Avian? Enggak selalu Avian kok. Pasti dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Ya. Tapi kalau yang paling umum adalah ini, kontrak investasi kolektif. Jadi barengan ya teman-teman ya. Barengan dengan investor-investor lainnya, bank penjaminnya atau bank perantaranya adalah eh, BCA misal ya. Dan apa perusahaan sekuritasnya mungkin ya OSO tadi itu kalau misal nggak tutup atau mungkin perusahaan penjamin yang lainnya ya atau perusahaan investasi lainnya. Nah, ini yang paling umum. Ya, ini paling umum. Nah, kalau PT ini tergantung kalau pas IPO ya perusahaan reksadana karena kan kayak Mandiri misal Mandiri itu bisa apa menghimpun dana juga melalui IPO ya. Jadi tidak selalu tentang portofolio sorry tidak selalu tentang saham yang sudah existing ya, tapi IPO juga dia juga bisa. Oke, di reksadana ya ada poin perbedaannya antara perseroan dengan KIK ya. Ini berdasarkan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Masyarakat itu dikasih kesempatan untuk menyertakan unit penyertaannya itu eh, berdasarkan surat konfirmasi pembelian. Jadi kalau semisal saya di OSO, PT OSO Sekuritas, ya ada surat konfirmasi pembelian dari Bank BCA. Nah ini sebagai bentuk unit pernyataan reksadana yang kita ambil. Kalau semisal nggak ada bank kustodian, perantaranya, terus tiba-tiba muncul surat konfirmasi pembelian, nah itu penting dicurigai. Ya, jangan-jangan uang kita itu bukan masuk di bank perantara kustodian, tapi masuk ke perusahaan investasinya. Kalau semisal di masa yang akan datang perusahaannya ini disentil, ditutup, nggak boleh beroperasi, ya kita nggak tahu nih uangnya kita lari kemana. Nah itu yang paling penting. Harus paham tentang surat konfirmasi pembelian reksadana dari bank kustodian. Ya, nah ini kan banyak ya, banyak masyarakat yang belum mampu, sorry, banyak masyarakat yang belum mengetahui secara garis besar tentang konsep investasi ya di reksadana. Kita sebagai orang yang ada di level secara pemahaman lebih tahu, kita mungkin bisa mengedukasi mereka, kasih gambaran ya. Kalau misal ada tetangga-tetangga, yuk investasi. Nah, investasinya itu harus apa? Harus jelas. Kita harus ngasih pemahaman ke mereka. Jangan sampai konsep-konsep investasi ini malah dipelesetkan. Yang harusnya mereka mau investasi dengan benar, tapi mereka masuk ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini penting ya. Banyak banyak perusahaan-perusahaan sekuritas yang merambah ke retail industri. Berarti kayak rumah tangga semuanya seperti MNC ya, MNC sekuritas itu masuk ke retail industri, ke level-level yang seperti di pasar, seperti di rumah-rumah. Nah, itu masuk ke level sana. Nah, itu penting juga diketahui terkait bukti berupa surat konfirmasi pembelian dari bank kustodian. Kalau MNC kan ada banknya ya. Nah, nah ini penting tanda bukti berupa surat konfirmasi pembelian. Ya itu tadi kalau semisal nih MNC sekuritasnya tutup, ya kita bisa ngejarnya ke bank kustodian. Bank MNC-nya sebagai bank perantaranya. Nah, ini banyak ya, yang saya ketahui ya, jadi udah merambah ke ibu-ibu, terus remaja-remaja ya. Nah, ini penting diketahui untuk berinvestasi. Kalau misal nominalnya 100.000, 200.000 bisa berinvestasi. Tapi kalau jumlahnya satu RT, satu RW semuanya mengumpulkan 100-200 ribu. Nah, itu sudah jadi berapa banyak itu dana-dana yang bisa diinvestasikan.
Nah, makanya penting untuk mendapatkan surat konfirmasi pembelian ini dari bank kustodian. Jangan sampai saking kita nggak mau taunya, kita percaya sama tetangga kita atau mungkin teman kita atau segala macam. Nah, ibu-ibu ini orang-orang yang secara secara pemahaman kurang kurang mendalam, nah itu ya bisa aja dibohongi oleh oknum, ya. Nah, ini jangan jangan sampai terjadi di lingkungan terdekat kita, kasihan. Oke, jenis-jenis reksadana yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas itu kira-kira ini jenisnya. Pasar uang, pendapatan tetap, campuran atau saham. Nah, kita masuk kategori apa nih investasinya kita? Ya, apakah pasar uang, apakah pasar modal? Ya. Tapi yang paling umum di marketplace itu hampir semuanya pasar modal ya. Sekuritas pasar modal itu saya jarang ketemu di pasar uang kecuali kalau misal kita datang ke bank ya pilihannya ya tabungan atau deposito. Nah, tapi kalau SBI apa T-bills, commercial paper di pasar uang ini jarang. Kecuali kalau misal kita apa terjun di industri bisnis internasional. Bisnis internasional yang berhubungan dengan valuta asing ya. Jadi kan itu ada kontrak kontrak perdagangan antara Indonesia dengan luar negeri. Ya, kita sebagai eksportirnya, jadi rutin mengirimkan barang segala macam. Nah, itu kan ada kontraknya. Nah, ini bisa masuk ke kategori pasar uang. Kita ngejarnya dari selisih kurs valuta asingnya, ya. Selisihnya itu yang mungkin kita bisa kejar. Tapi kalau di marketplace, ya di marketplace itu hampir semuanya itu lebih ke pasar modal, obligasi, saham, reksadana. Nah, ya. Jadi ya bisa ke reksadana saham, campuran, ya, atau mungkin kalau pendapatan tetap saya kurang begitu tahu ya, jarang saya tahu kalau nggak salah pendapatan tetap itu, hmm, oh sorry, ya obligasi obligasi RI ya SBN itu pendapatannya tetap ya SBN obligasinya RI itu pendapatannya tetap cairnya 3 tahun misal ya, ya udah itu tetap rate-nya sudah langsung dipatok di awal. Kalau misal kita mau invest 1 juta 2 juta 5 juta ya persentasenya sekian. Nah, ini obligasi reksadana pendapatan tetap ya. Tapi kalau pasar uang ini berfluktuasi, bisa naik turun. Kalau misal kita nggak update informasinya atau mungkin perkembangan kurs valuta asing ya, lagi trennya seperti apa ya, kita mungkin bakal akan tertinggal jauh. Ya. Nah, ini jenis-jenis reksadana ya yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas, teman-teman. Tuh. Oke, penjelasannya nanti sambil dibaca-baca lagi, nggak apa-apa. Jadi reksadana pasar uang ini instrumen keuangan di pasar uang. Jadi dianalogikan seperti rujak dengan tingkat kepedasan 1. Ya, jadi money market fund yang dimana semuanya itu instrumen keuangan dari pasar uang. Dari pasar uang. Nah, RDPT yang mayoritas isinya itu surat-surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya ini tadi RDPT, obligasi, SBN dan segala macam. Jadi perusahaan BUMN semuanya. RDC atau balance fund, ya, gabungan antara surat hutang BUMN ataupun swasta yang dimana itu persentase atau alokasinya itu eh, bermacam-macam ya. Jadi tergantung kita itu nanti dialokasikan dananya ke mana. Nah, itu ya kita kan sudah ada agreement ya, ada agreement dengan manajer investasinya mau dialokasikan ke instrumen apa. Terus kalau yang reksadana saham ini murni saham, teman-teman. Ya, yang terdaftar di bursa. Ya, jadi kalau misal di table ini
kita lebih ke mana? Saham atau mungkin obligasi, ya. Tapi yang paling banyak di pasar yang itu ya ini sih, obligasi pendapatan tetap sama saham reksadana saham. Ini yang umum, yang garis kuning sama garis biru ini sudah umum. Umum sekali, hampir semuanya perusahaan sekuritas menawarkan itu, ya. Tapi kalaupun ada yang campuran, ya itu mungkin pilihan saja. Nah, kembali lagi ke kita mau di apa ya, di campurannya kah atau mungkin di pendapatan tetap. Kalau kita investor yang moderat, ya pasti yang ngikutin yang tetap saja. Meskipun secara persentasenya nggak terlalu besar, tapi returnnya jelas misalnya. Kita terimanya sebulan sekali sekian. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi nggak ada kewajiban harus bagaimana. Oke, panduan praktis memilih reksadana itu pada dasarnya kembali lagi ke kita sebagai seorang investor, ya. Tapi yang alasan penting kenapa kita harus berinvestasi adalah ya ini tadi, untuk keperluan jangka panjang, ya. Untuk keperluan jangka panjang yang tujuannya adalah bahwasanya nilai investasi ini mengalami growth, peningkatan jangka panjang. Ya, itu bisa ke reksadana saham atau campuran. Tapi kalau di sekuritas yang di marketplace itu semuanya reksadana saham yang saya tahu, ya. Kalau misal ada yang campuran, boleh nggak apa-apa sharing. Oke, ini alasan pentingnya itu di sini teman-teman. Ya. Kalau kita sebagai investor yang memilih pendapatan yang stabil, ya ambil aja pendapatan tetap surat utang punya negara, ya itu kan tetap, ya. Tapi kalau kita sebagai apa, risk taker, ya, kita investor yang suka resiko-resiko bermacam-macam, karena tahu bahwasanya returnnya juga pasti akan bermacam-macam. Nah, jadi kalau misal sewaktu-waktu mungkin kita mau cairkan segera, ambil aja ini reksadana pasar uang. Nah, ini kalau reksadana pasar uang eh, pencairannya cepat, ya. Jadi biasanya ini tergantung tergantung ya pergerakan valuta asing. Tapi kalau yang pendapatan yang stabil ini ada terminnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, itu tadi sekalian ya hampir sama seperti menabung, ya, hampir sama seperti menabung. Tapi kalau nabung kan nggak bergerak. Kalau di sini reksadana ini kan bergerak. Jadi ya itu tadi seperti kita beli polis asuransi kan ada unit linknya. Nah, unit linknya itu ada dana yang dikelola oleh perusahaan investasi untuk dialihkan ke produk-produk investasi. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya masuk ke mekanisme investasi reksadana, teman-teman? Monggo, Belum silakan. ada, Pak. Belum ada, ya. Saya coba masuk ke mekanismenya. Mekanismenya kita ini sebagai siapa? Sebagai karyawan bank atau sebagai investor. Ya, kalau karyawan bank mungkin kita sebagai bank kustodiannya bisa. Atau mungkin manajer investasi. Nah, kayak Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas itu kan juga bisa jadi manajer investasi. Bisa jadi bank perantara, bisa jadi perusahaan sekuritasnya. Sorry. Nah, kalau kita sebagai investor, kita sebagai investor mau menempatkan uang tunai 1%, ya apapun lah nilainya 1%. Nah, kita datang ke perusahaan sekuritas sebagai manajer investasi. Nah, perusahaan sekuritas itu ada kontrak dengan bank kustodian, yaitu bisa bank BCA atau bank apapun.
Nah, kontraknya berjalan segala macam, barulah muncul surat bukti pembelian. Ya, surat bukti pembelian suatu reksadana. Nah, ini yang bekerja ini adalah tiga pihak ini. Investor, manajer investasi, bank kustodian. Ini yang bekerja. Nah, manajer investasi ini diawasi atau diatur juga atau ibaratnya kayak dipelototi oleh Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal ya, Badan Pengawas Investasi lah intinya, di bawah OJK, di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kalau misal ada saldo, ada rekening penampung nggak dimaksimalkan untuk instrumen investasi, ini manajer investasi ini ya kena semprit. Oh, kamu kamu melakukan agreement dengan investor, tapi dananya nggak ditampung di sini untuk pengelolaan dana investasi. Nah, ini juga bisa kena semprot ya oleh Bapepam. Nah, selain melakukan pengawasan semuanya, dia juga mengawasi perantara perdagangan efek, mengawasi pasar modal, pasar uang juga. Karena dua ini juga di bawah naungan Bapepam. Manajer investasi ketika terima datanya semuanya, mereka ini kan ada data nih. Perantara pedagang efek ini kan ada data. Nah, datanya data dari apa saja? Laporan keuangan. Nah, ini kan nanti modalnya itu kan ngumpulnya kan di sini. Nah, perantara pedagang efek kan nanti ngumpulnya di sini. Untuk dimasukkan ke siapa? Ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini dialokasikan, dimaksimalkan semuanya. Nah, ini jalan nih. Ya, jalan segala macam untuk kegiatan investasi. Nah, kita di sini ya dapat dapat informasinya, dapat laporannya, dapat datanya. Makanya ada software atau aplikasi yang menjelaskan tentang, oh ini loh dari portofolio perusahaan si A B C D F G dibandingkan dengan perusahaan A B C D F G. Ya, ini ya dari manajer investasi, dari perusahaan investasi ini. Datanya dari mana? Dari perantara pedagang efek ini. Ya, ada pergerakan, ada pergerakan modal yang dimaksimalkan untuk kegiatan industri perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Ya, bentuknya bisa berbentuk pasar modal atau pasar uang. Ya, tapi kalau di perdagangan efek ini hampir semuanya pasar modal ya. Pasar uang ini nggak ada kontrak kerjasama perdagangan internasional, nggak ada. Beda lagi itu. Ya, nah ini transaksi semuanya ada di sini. Ya, nah investor, manajer investasi untuk memiliki perusahaan apa saja misalnya. Ini adalah alur yang dimana yang dimiliki masing-masing pihak ya, tugas dan tanggung jawabnya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dari pengumpulan atau kesepakatan yang sudah dibikin ya. Nah, ini sebenarnya semuanya itu di bawah Kementerian Keuangan. Bapepam itu di bawahnya Kementerian Keuangan. Manajer investasi yang sudah melakukan laporan ke Bapepam segala macam ya pelaporannya ya kan juga di bawah Kementerian Keuangan. Bank kustodian di bawahnya Bank Sentral, Bank Indonesia, di bawahnya Kementerian Keuangan juga. Jadi kalau kita sebagai investor terjun ke dalam aktivitas keuangan di dalam negeri, ya secara tidak langsung kan kita juga ikut meningkatkan perekonomian di dalam negeri, ya. Karena kita juga invest nih di produk-produk keuangan bursa efek, ya. Instrumen-instrumen keuangan di bursa efek maupun di pasar uang. Tapi kalau kita sebagai pebisnis, nah, kalau kita sebagai pebisnis, kita nggak investasi di produk-produk saham dan segala macam, ya itu juga nggak apa-apa. Kita fokus pada aktivitas bisnisnya. Nah, tapi kan ada laba yang dihasilkan dari aktivitas bisnisnya kita sebagai pengusaha.
Laba itu apakah semuanya dialokasikan untuk belanja bahan baku? Nah, laba juga bisa dialokasikan untuk investasi di bursa. Ya, itu nggak masalah. Ya, karena ada dana cadangan yang dialokasikan oleh perusahaan. Bukan hanya untuk belanja bahan baku saja, tapi juga dialokasikan untuk instrumen investasi di bursa. Nah, itu boleh juga, nggak masalah. Ya, tuh. Eh, itu gambaran tentang mekanismenya, teman-teman. Saya coba masuk di resiko dan return dalam investasi. Nah, kembali lagi kita sebagai investor yang tipenya seperti apa? Mungkin konservatif, moderat, atau mungkin agresif ya. Yang suka resiko-resiko yang lumayan nih. Nah, misal ya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita berinvestasi di produk-produk instrumen keuangan, yang paling penting adalah motivasi kita itu apa, ya? Apakah sama seperti konsep awal, yaitu menunda aktivitas konsumsi, lebih memilih aktivitas yang aman, atau mungkin kita fokus pada profit return, sampai lupa bahwasanya konsep menunda itu bukan tentang apa sifatnya konsumtif saja, tapi lebih ke profit yang kita kejar. Nah, itu kembali lagi ke kita sebagai investor tipenya seperti apa. Tapi eh, semuanya itu memiliki manfaat yang sama ketika kita berinvestasi di reksadana ataupun mungkin di apa produk-produk instrumen keuangan lainnya, itu manfaatnya pasti sama. Tapi kalau di reksadana yang pasti kita itu tahu bagaimana untuk meningkatkan suatu nilai dari reksadana tersebut melalui portofolio yang ada, ya, karena kan itu sudah dikelola oleh manajer investasi, jadi kita ada gambaran nih untuk meningkatkan dividen atau bunganya itu melalui NAV suatu reksadana, itu kita sudah ada gambaran dari data-data keuangan yang ada. Itu yang pertama. Ya, kita mau dividennya yang lumayan nih. Dari mana? Dari ya NAV ini. Manajer investasi pasti akan memberikan itu, ya, datanya. Atau mungkin kalau obligasi deposito bunganya berapa persen. Nah, itu juga bisa. Nah, ini ada gambaran. Makanya kan di Tokopedia ataupun Shopee kita itu punya modal berapa, persentasenya itu kan akan ngikut. Kita mau mengambil berapa tahun itu juga persentasenya juga akan ngikut. Ya, nah, ini juga langsung dihitung lebih gampang ya kalau di reksadana tersebut. Terus untuk distribusi laba kapital. Nah, distribusi laba kapital ini kita nggak bisa fokus pada satu perusahaan saja, ya, karena kita juga akan dapat subsidi, ibaratnya subsidi dari keuntungan atau return dari capital-capital yang lainnya atau emiten-emiten lainnya, ya, karena distribusi labanya itu ibaratnya kayak kolektif, ya. Jadi ya tetap kita terima, kita nggak tahu terimanya dari perusahaan mana, Indofood kah, Unilever kah, semuanya enggak. Yang penting kita dapat persentasenya. Ini yang menariknya reksadana. Ya, jadi eh, kembali lagi kalau misal kita orang yang moderat, ya, mungkin kita nggak akan ngambil manfaat dari reksadana ini. Ya, terus makanya kan di Tokopedia itu 10.000 pun, 15.000 pun, berapa puluh ribu pun juga kita bisa berinvestasi. Ya itu tadi karena kan kolektif, barengan, ramean. Ya, nah ini biaya relatif rendah dan segala macam. Nah, kalau masalah likuiditas terjamin, eh, saya sih menyarankan menggunakan perusahaan-perusahaan sekuritas yang terpercaya ya. Dana reksa itu kalau nggak salah BRI. Ya, dana reksa itu BRI. Eh, ya, dana reksa BRI. Nah, itu
Itu penting. Ya, kita harus tahu background perusahaan investasinya juga kita harus tahu. Nah, kalau poin 7 ini teman-teman, pengelolaan portofolio yang profesional dari manajer investasi ini masih jadi perdebatan. Kalau misal kita percaya sepenuhnya sama manajer investasi, kita nggak cross check juga data-data yang ada di publis atau di masyarakat, ya mungkin kita juga akan terjerumus ya bahwasanya kita itu salah berinvestasi ya melalui reksadana ini. Makanya meskipun kita ada datanya, kita juga harus sering cross check. Kok bisa angkanya sekian persen? Itu dari aset mana saja atau mungkin current ratio-nya mana saja yang dipakai. Nah, sesekali mungkin kita boleh menghitungnya. Karena kan itu muncul setiap tahunnya kan ya, laporan yang ada di portofolio yang mereka miliki kan muncul setiap tahunnya. Ya kita mungkin iseng aja download laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia IDX. Ya kita bandingkan coba benar nggak sih antara data yang dikelola oleh manajer investasi ini dengan gambaran kasarnya dengan kita sendiri yang hitung. Nah, kalau semisal sama berarti aman ya perusahaan tersebut profesional mengelola portofolionya. Nah, ini masih jadi perdebatan menggunakan manajer investasi ini perlu apa tidak misalnya, atau profesionalismenya dari perusahaan sekuritas ini oke apa tidak. Nah, ini masih menjadi perdebatan. Oke, nah itu manfaat. Kalau ini resiko ya. Nah, resiko bisa likuiditas, resiko berkurangnya UP unit penyertaan, atau resiko politik dan ekonomi ya yang ada yang karena perusahaannya sendiri, karena perusahaan atau emitennya bisa jadi atau mungkin perusahaan investasi tersebut ya. Nah, makanya perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan OJK itu ada gradingnya atau ada levelingnya. Jadi kalau masuk 5 besar, 10 besar, itu saran saya coba dekati perusahaan sekuritasnya. Layak nggak nih? Bisa dibandingkan nggak nih gradingnya dengan yang lain? Atau mungkin jangan-jangan grading yang dibikin oleh OJK tersebut hanya formalitas saja. Karena untuk kepentingan orang tertentu misal atau kelompok tertentu. Nah itu boleh nggak apa-apa dianalisis. Ya. Nah, resikonya juga ada, tapi bagi saya reksadana ini kalau dibilang resikonya tinggi sekali, enggak. Ya. Resikonya itu cenderung lebih ke manajer investasinya atau perusahaan sekuritasnya. Itu tadi kalau misal perusahaan sekuritasnya itu eh, memberikan informasi yang timpang, yaitu beresiko kita mengalami kerugian. Ya, ya lebih ke uang penyertanya itu mungkin akan habis karena resiko saham yang di bursa efek itu ternyata tidak menguntungkan sehingga mempengaruhi unit penyertaan kita yang di saldo tersebut itu berkurang. Nah, ini bisa jadi bagian resiko ya. Atau mungkin aset-aset yang berhubungan dengan portofolio keuangan perusahaannya, baik itu yang intangible asset tak berwujud atau yang berwujud. Nah, ini juga harus dibuktikan dengan kepemilikan atau dilakukan penghitungan secara akurat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga nggak bisa sepenuhnya mempercayakan data itu ke pihak manajer investasi. Kita juga sesekali harus cross check sendiri dari angka-angka yang muncul tersebut. Yang ditakutkan adalah perusahaan sekuritas tersebut rekrut orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Ya, nah itu akhirnya kita beranggapan oh itu perusahaan-perusahaan yang bagus, sehat segala macam. Ternyata mereka juga punya kepentingan tertentu terhadap perusahaannya, mungkin untuk merugikan dan segala macam. Nah, itu juga beresiko. Nah, itu beresiko terhadap investasi kita.
ya terhadap dana kita yang kita sudah percayakan di sana, ya. Tapi yang paling penting surat bukti pembelian itu harus keluar dari bank. Kalau enggak, ya kita nggak tahu nih ini kepemilikannya diatasnamakan siapa. Jangan-jangan manajer investasinya yang memiliki akses untuk melakukan pemindahan saldo-saldo tersebut, ya. Oke, menarik teman-teman, kita sebagai siapa? Kita sebagai manajer investasi atau mungkin kita sebagai investor. Kalau manajer investasi ya seperti itu, siapa? Perdana Menterinya Prancis yang baru itu, Rishi Sunak ya. Itu kan tadinya kan dia manajer investasi. Dia tahu nih apa yang bisa bisa dia eksekusi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau dari biografinya kan dia manajer investasi ya. Terus banyak jokes lucu. India dulu dijajah Inggris. Sekarang Perdana Menterinya Inggris dari India. Kan jokes-jokes lucu ya, tapi memang bener. Ini gara-gara G20 banyak berita yang kita nggak pernah terpikirkan. Oh ternyata iya ya, oh ternyata iya. Ya. Nah itu informasi-informasi itu teman-teman itu juga mempengaruhi dari pergerakan saham yang ada di bursa. Ya. Itu juga penting. Ya, apakah itu mempengaruhi terhadap perusahaan-perusahaan India yang ada di global, di Indonesia mungkin berinvestasinya. Nah, itu juga ngaruh ya. Oke, tadi di awal-awal sempat membahas tentang NAV atau nilai aset bersih sebelum sebelum dikurangi unit penyertaannya dan segala macamnya. Ini ada juga perhitungannya teman-teman. Nah, yang menghitung sebenarnya ya bisa manajer investasi atau mungkin kita sendiri. Ya, kita bisa menghitungnya itu. Contoh seperti besarannya berapa yang kita investasikan, apakah itu semuanya ke dalam portofolio yang sama atau berbeda-beda. Nah, itu kita kadang juga nggak tahu dana kita itu diinvestasikan ke portofolio yang jenisnya apa, ya. Nah, ini NAV atau nilai aset bersih itu nanti bakal dikurangi oleh biaya-biaya operasional perusahaan investasi. Ya, baru dibagi jumlah saham yang beredar saat itu. Cara perhitungannya kira-kira seperti ini, nanti silakan dicoba ya. Oke, saya coba singgung sedikit cara berinvestasi di reksadana ya. Kalau di e-commerce itu di Tokopedia, Bukalapak, di Shopee ya, sama seperti di instrumen-instrumen lainnya di marketplace. Tapi kalau bank atau lembaga keuangan bank non bank itu kita ya langsung aja ke bank umumnya, bank swasta semuanya. Mirip Aset Sekuritas itu bukan ya, Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas atau BNI Sekuritas ya, itu semuanya sini. Kalau menggunakan marketplace perusahaan sekuritas, ini marketplace ini seperti e-commerce ya. Kalau ini marketplace perusahaan sekuritas itu ya Indo Premier ini sih. Indo Premier sama Mire Aset itu bersaing ketat ya menurut saya. Mereka benar-benar hati-hati mempromosikan investasi. Jangan sampai kayak orang jual obat ya, tapi benar-benar mengedukasi bahwasanya masyarakat itu berinvestasi harusnya seperti apa. Atau manajer investasi langsung seperti PT Bahana Investment Management atau seperti perusahaan-perusahaannya Erick Thohir, Sandiaga Uno, mereka kan juga punya perusahaan-perusahaan investment ya. Nah, itu juga bisa melakukan investasi langsung ke mereka ya. Nah, hanya saja mereka kan juga langsung perusahaan investasi, manajer investasi. Jadi ya juga akan mempengaruhi minimum penyertaannya berapa.
Apakah sama seperti Tokopedia Bukalapak yang 10.000, 15.000 sudah bisa? Nah, ini pasti akan ngaruh. Ya, ini penting. Oke, nanti sambil dibaca-baca teman-teman, minimum ada yang mungkin sudah coba di Tokopedia, ya 10.000 sudah bisa berinvestasi. Ya, eh, di sini ada nggak ya? Oh, iya, ada ya, ada tampilannya. Ini masuk di reksadana, Tokopedia reksadana, kita top up saldo ya, Shalendra, Dana Reksa. Nah, ini kita mau keuntungannya tahunan, bulanan, atau berapa banyak nih? Nah, NAB-nya atau NAB per unit ya, nilai eh, apa aset bersih ya yang kita miliki adalah ini. Grafik reksadananya ya peningkatannya kira-kira seperti ini. Kalau 10.000 ya, kalau 10.000, kalau misal 1 juta ya beda lagi pasti returnnya. Oke, eh monggo silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan teman-teman. Nanti bikin summary ya, bikin summary untuk tugas berapa ini? Tugas 5 ya. Tugas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada tugas yang sulit kan? Semuanya rangkuman. Gampang kan? Oh iya, nanti yang tugas 4 ini, mencari EPS sama PER, ini kita akan lanjutkan di habis UTS, karena untuk mencari CAPM, terus beta, SIM, yaitu menggunakan data ini. Teman-teman yang penting sudah ngumpulin, sudah cukup. Oke, saya coba bikin tugas 6 ya. Rang rangkuman Resume reksa hari ini. ya, rangkuman reksadana. Besok itu Jumat ya. Besok. Ya, besok aja. Tadi kalau semisal mencatat dari apa yang saya sampaikan, di foto langsung upload aja juga nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak harus cari di internet dulu, dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Nggak usah. Yang penting poin-poinnya teman-teman sudah dapat. Ya, poin-poinnya teman-teman sudah dapat tentang kenapa kita harus belajar reksadana ini, kan yang penting itu. Monggo silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini ada yang masih lembur, ada yang masih di tempat kerja. Sudah pulang semua? Pak, harus sampai rumah, Pak. Oke. Sudah sampai. Ya pokoknya jaga kesehatan teman-teman ya. Kita nggak tahu nih. Tampaknya baik-baik aja, ternyata ada flu dan segala macam, ganggu aja kerjaan. Ya. Oke, kira-kira itu teman-teman. Kalau misal nggak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri untuk perkuliahan kita malam hari ini. Materinya jangan lupa, materi hari ini sampai materi awal 1 sampai materi 6 yang akan masuk di UTS. UTS-nya gampang, saya yakin semuanya bisa. Ya, tentang apa itu pasar modal, pilih aja ya pilihan ganda. Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi kemungkinan kita ketemu lagi di tanggal 8, karena tanggal 1 setelah UTS saya itu kemungkinan izin, saya mungkin akan kasih tugas saja
ya, untuk bikin summary, terus tanggal 8-nya kita mungkin akan bahas. Oke, terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat istirahat, terus belajar dimanapun teman-teman berada. Oke, selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Danang, terima kasih untuk materinya.